Perkenalkan, nama saya Aulia Hairunisa dari program studi PGSD kelas 3E dengan NIM 20230110800145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode PBL, yang kedua metode PJBL, yang ketiga metode inquiry, dan yang terakhir yaitu metode discovery. Nah, yang pertama, metode PBL. Apa yang dimaksud dengan metode PBL? Metode PBL adalah metode pembelajaran yang berbasis masalah, di mana peserta didik atau siswa akan diberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan secara ilmiah. Nah, di sini sebagai contoh saya mengambil untuk mata pelajaran kelas 4 SD. Temanya mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Sintak PBL di sini yang pertama mengenai orientasi kepada siswa tentang masalah. Nah, di sini guru menyajikan satu gambar ataupun satu video untuk menunjukkan lingkungan di sekitar kita tentang banyaknya sampah yang tidak diolah dengan baik di masyarakat. Nah, di sini guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan memotivasi seperti apa yang terjadi jika sampah di lingkungan kita tetap dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik. Nah, yang kedua mengenai menganalisis siswa untuk belajar. Di sini guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan permasalahan. Nah, yang ketiga membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Di sini, guru mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekolah untuk mencatat jenis-jenis sampah yang ada di sekeliling kita, baik itu sampah anorganik maupun sampah organik. Nah, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, siswa membuat tempat sampah sebagai suatu produk untuk memisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Poin yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru dan siswa bersama-sama menganalisis solusi yang diajukan oleh setiap kelompok. Metode yang kedua yaitu metode PJBL. Metode PJBL merupakan metode pembelajaran berbasis produk, di mana siswa disajikan akan suatu permasalahan yang berusaha untuk diselesaikan dengan menghasilkan suatu produk. Nah, sintak PJBL. Di sini saya mengambil untuk kelas 4 SD dengan tema pentingnya air bersih. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Di sini siswa memulai dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Mengapa air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia? Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Di sini guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi terkait dengan desain produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Nah, di sini guru mengarahkan siswa untuk menyusun jadwal saat pengerjaan proyek, seperti kapan siswa akan berdiskusi dan kapan siswa akan melakukan pengamatan. Nah, yang keempat yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, di mana di sini siswa melakukan pengamatan dan mencari ide kreatif untuk membuat poster sebagai suatu produk yang akan dihasilkan. Yang kelima yaitu menguji hasil, di mana di sini siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan memajang ataupun menempel poster yang sudah dibuat baik di kelas maupun di lingkungan sekitar untuk menyadarkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi pengamatan, di mana di sini guru dan siswa bersama-sama bekerja sama untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan dengan pertanyaan seperti apa yang bisa kita pelajari dari proyek yang menghasilkan produk tadi. Metode yang ketiga yaitu metode inquiry, di mana metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri. Di sini saya sebagai contoh mengambil untuk kelas 4 SD dengan tema perubahan pada wujud benda. Di sini sintak inquiry ada 5. Yang pertama, orientasi masalah. Seperti biasa, guru mengenalkan permasalahan kepada siswa. Yang kedua, pengumpulan data, di mana
Metode yang ketiga yaitu metode pembelajaran inquiry. Nah, metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri. Di sini saya mengambil contoh untuk kelas 4 SD dengan tema perubahan wujud pada benda. Nah, sintak inquiry itu ada 5. Yang pertama, orientasi masalah. Seperti biasa, guru menyajikan suatu permasalahan kepada siswa. Nah, yang kedua, pengumpulan data. Di sini, siswa dituntut untuk mengumpulkan data, baik dari buku ataupun referensi yang lain. Nah, yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen. Di sini, siswa dituntut untuk mengumpulkan data berdasarkan hasil dari eksperimennya. Contohnya seperti siswa menyajikan es batu. Siswa menaruh es batu dan mengamati es batu yang perlahan-lahan mencair jika ditaruh di luar ruangan, bukan di kulkas. Nah, yang keempat, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Dan yang terakhir, analisis proses. Setelah siswa melakukan eksperimen tadi, tentunya siswa akan menganalisis proses yang telah dilakukan. Di sini, siswa dapat menyimpulkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan. Contohnya seperti es batu mencair karena proses menyebabkan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang keempat yaitu metode pembelajaran discovery, di mana metode pembelajaran ini berfokus pada proses penemuan pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan oleh peserta didik. Di sini saya mengambil contoh untuk kelas 4 SD mengenai tema sifat-sifat yang ada pada cahaya. Nah, sintak discovery itu ada 6. Yang pertama, pemberian rangsangan. Tentunya sebelum memulai pembelajaran, di sini guru memberikan rangsangan berupa suatu tindakan. Misalnya di sini guru mematikan lampu yang ada di dalam kelas. Nah, tentunya akan timbul pertanyaan, apa yang kita lihat atau bayangan benda apa yang kita lihat saat lampu dimatikan. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, di sini guru meminta siswa untuk mengidentifikasikan masalah berdasarkan kejadian yang tadi. Timbul pertanyaan, apakah kita melihat bayangan benda tadi saat lampu dimatikan? Nah, yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan eksperimen untuk mengumpulkan data dengan cara mengarahkan cahaya senter pada benda, misalnya buku, untuk membuktikan apakah buku tersebut memiliki bayangan. Nah, yang keempat, pengelolaan data. Nah, di sini siswa menganalisis hasil eksperimen yang sudah dilakukan. Jadi, yang kelima itu pembuktian, di mana di sini guru meminta siswa untuk membuktikan hasil eksperimen tadi dengan cara mengarahkan cahaya pada setiap benda jika tidak ada cahaya yang dipantulkan. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Di sini, siswa menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai 4 metode pembelajaran. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.